Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang hal-hal yang dibersihkan dari badan. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, an-naw' ats-tsani mimma yuhdhafu min al-badan al-ajza'. Jadi hal-hal yang perkara yang dibersihkan ataupun dihilangkan dari badan, ada yang berbentuk bagian dari anggota badan. Dan dia itu ada 8 perkara yang disunnahkan untuk dibersihkan dari anggota badan kita. Yang pertama, al-awwalu sya'rul ra's. Yang pertama rambut. Wala ba'sa bihalqihi liman arada tanzif. Dan boleh ba'sa untuk mencukur rambut bagi orang yang berkeinginan untuk bersih, cukur semua, yang cukur semua. Boleh dicukur semua. Tapi kalau giliran ihram bagi yang berhaji umrah ketika tahallul, sunnah lebih aula dicukur. Bagi kita yang umrah ataupun haji lebih dibanding memotong doang, walaupun boleh dipotong rambut, tapi lebih aula dicukur. Jadi boleh dicukur kalau tidak mau repot, enggak butuh minyak rambut, udah cukur aja, silahkan. Nah, wala ba'sa boleh juga dibiarkan, bitarkihi, dibiarkan rambut tidak dicukur, liman yudahin wa yurajjil. Bagi orang yang pakai minyak rambut dan disisir, bagus juga boleh. Jangan rambut dibiarkan panjang tapi enggak pernah pakai minyak rambut, enggak pernah disisir. Nah, itu yang bermasalah, potong. Jadi boleh potong, dicukur, boleh juga dibiarkan ataupun dibiarkan tapi dengan syarat dibersihkan, disisir pakai minyak rambut. Tapi kata ulama, kalau dalam mencukur rambut jangan sampai qazak. Qazak itu artinya mencukur sebagian rambut, biasanya anak pang itu. Cukur sebagian lain dibiarin. Ataupun sebagian dari kita kadang-kadang di sini sampai tipis, belum tipis. Sedangkan di atasnya enggak dipotong sama sekali. Nah, itu juga bagian dari qazak. Qazak itu artinya mencukur sebagian rambut, sebagian lagi dibiarkan. Nah, itu makruh, tidak haram, makruh. Kemudian ats-tsani yang kedua yang dibersihkan sya'rus syarib, ini kumis. Nah, sunnah dibersihkan juga kumis. Jangan sampai kumis sampai ke bawah, ketutup mulut. Jangan, dibersihkan juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qussus syarib. Silahkan kalian gunting itu kumis, gunting kumis. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan huffus syawarib wa'ful liha. Artinya huffus syawarib artinya ij'aluha hafafas syifah. Jadi jangan sampai menutup ini. Jadi usahakan kumis kalaupun dipotong, tapi kata ulama jangan dicukur sampai habis juga, ntar kayak perempuan. Enggak, dibiarkan, jangan dicukur pakai alat cukur, dibiarkan tapi jangan sampai ketutup ini, ketutup bibir. Nah, dipotong dikit aja. Nah, sehingga rapi. Dan jangan dicukur semua juga, karena itu bisa menghilangkan lelaki. Jadi sifat lakinya hilang, orang kayak perempuan. Nah, jadi tidak, itu lelakinya dibiarkan kumis karena memang khusus buat laki-laki, dibiarkan. Tapi dipotong ditinggalkan sedikit supaya masih kelihatan kumis. Jangan sampai kumis nutup mulut. Jadi ij'aluha hafafas syafah. Artinya di kata Rasul, arti hafuz syawarib artinya jadikanlah kumis kalian di pinggir syafah, jangan sampai mulut syafah artinya bibir.
Jadi kumis jangan sampai nutup bibir. Jadi potong aja, ada potong sehingga pendek kumis. Tapi jangan dicukur sampai habis juga. Potong sampai sehingga tidak tertutup bibir. Amal halqu, jadi cara dikumis apa digunting? Gunting dan biarkan, masih sisa sedikit. Amal halqu falam yarid. Adapun dicukur, cukur semua. Itu jangan. Cukur semua. Biar arti falam yarid itu tidak ada hadis. Tidak ada hadis yang menyebutkan sunnah dicukur. Arti cukur yang pakai alat cukur, itu cukur. Tapi kalau yang sunnah gunting doang, digunting doang, cuma dipendekin, itu sunnah dikumis. Dikumis sunnah cuma dipendekkan doang sehingga nggak tertutup bibir. Jadi bagus kelihatan. Jadi lelakinya masih kelihatan dan juga rapi. Jangan sampai dibiarin sampai kalau minum kopi sampai kesaring gitu. Jadi kumis sunnah digunting dan tidak disunnahkan untuk dicukur. Lebih baik jangan dicukur. Biarkan digunting sampai rapi doang. Kemudian wal ihfa al qarib min al halqi nukila an as-sahabah wa rabat tabi'in. Sebagian adalah kumis. Jadi kesimpulannya kumis disunnahkan untuk dicukur. Disunnahkan untuk dipotong. Kumis dipotong, digunting sehingga tidak tertutup bibir. Dan jangan dicukur, jangan cukur. Sebagian kita cukur sampai habis. Jangan. Potong aja pakai gunting sekiranya untuk merapikan. Malahan wa karraha ba'dul ulama sedangkan jenggot dan sunnah dibiarkan. Kalau jenggot dibiarkan di sunnah itu dibiarkan. Kalau jenggot. Kemudian yang ketiga, salah satu bulu yang disunnahkan untuk dibersihkan sya'rul ibl, bulu ketiak, sunnah dibersihkan. Wa yustahabbu natfuhu fi kulli 40 yawman marrah, disunnahkan mencabut. Jadi kalau bulu ketiak sunnah dicabut ya, bukan dicukur. Sunnah dicabut. Pakai sekarang ada krim yang biar lebih mudah tercabut. Sunnah dicabut di setiap 40 hari sekali, maksimal 40 hari. Jangan sampai setahun, sudah sampai sini panjang, bau. Jadi makruh dibiarkan. Jadi maksimal setiap 40 hari sekali dicabut. Jangan sampai lewat 40 hari ini bulu ketiak sudah panjang, bau. Sunnah wa yustahabbu, disunnahkan dicabut bulu ketiak setiap 40 hari sekali. Tapi cabut ini kata ulama, kata Imam Al-Ghazali, wa dzalika sahlun ala ma ta'awwada fil ibtida'i natfah. Ini mencabut mudah bagi orang yang terbiasa mencabut, bagi orang dari awal terbiasa cabut. Tapi fa amma man ta'awwada al-halq, adapun orang yang biasanya mencukur. Biasanya dia mencukur dari awal, dia semenjak tumbuh bulu ketiak dicukur. Fayakfihi al-halq, maka boleh cukup bagi dia dengan dicukur. Karena kalau dicabut ada sebagian mungkin merasa sakit.
Id fin natfi ta'dzibun wa ilam, karena dalam mencabut ada pedih, ada terasa sakit. Nah, bagi orang yang terasa sakit, cukup dengan dicukur. Nah, tapi yang pada dasarnya bagi orang yang mudah untuk dicabut, apalagi kalau sekarang alhamdulillah banyak dijual di toko-toko obat krim yang untuk memudahkan dicabut. Nah, sunnah. Ini laki-laki atau perempuan. Tapi kalau misalkan nggak bisa dicabut ataupun sakit, nah, boleh cukup dengan dicukur. Kemudian ar-rabi' yang keempat, sya'rul 'anah. Bulu al-'anah artinya maaf sebelumnya kemaluan. Bulu kemaluan juga yang disunnahkan untuk dibersihkan. Yustahabbu idzalatu zalik, disunnahkan membersihkannya, boleh dengan dicukur. Wala yanbaghi an yata'akhkhara an 40 yawman, tidak sepatutnya, malahan makruh kata ulama, makruh membiarkan lebih dari 4 hari, 40 hari. Sudah lewat 40 hari enggak pernah dicukur, makruh. Nah, maksimal 40 hari, kalau bisa 2 minggu sekali. Nah, jangan sampai lebih 40 hari. 40 hari enggak dicukur-cukur. Kata ulama di situ tempat syaitan bertelur. Syaitan beranak di situ, gantung berpinak-pinak, beranak-pinak dari situ. Akhirnya syaitan itu ditugaskan untuk membujuk itu orang melakukan maksiat dengan kemaluannya. Nah, ini halnya kenapa kadang-kadang seseorang suka ngerayu perempuan di jalan. Kadang-kadang sebagai orang sudah tua masih suka ngerayu perempuan, masih suka goda-goda perempuan. Nah, ini mungkin udah 40 hari lebih nggak dicukur. Jadi itu tempat beranak pinak syaitan yang semuanya mereka bertugas untuk mengganggu orang tersebut melakukan maksiat, sehingga melakukan maksiat dengan kemaluannya. Jadi tidak makruh membiarkan melewati 40 hari. Kemudian yang kelima yang disunnahkan untuk dibersihkan al-adfar, ini kuku, sunnah dibersihkan. Wa taqlimuha mustahabun, motong kuku sunnah. Sunnah. Alasan sunnah karena alasan yang pertama karena li syana'ati suratiha idza talat. Karena jelek kelihatannya kalau panjang. Begini kuku, jelek. Dan alasan yang kedua walima yajtami'u fiha minal wasakh. Karena di situ akan ngumpul kotoran kalau dibiarkan panjang. Makanya sunnah dipotong. Malahan satu hadis Rasul mengatakan, ini disebutkan dalam oleh Imam Ad-Dailami di kitab beliau Musnad Al-Firdaus. Qala Rasulullah, Rasul berkata untuk Sayyidina Abu Hurairah saat itu, mengajarkan Sayyidina Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, qallim adfarak. Wahai Abu Hurairah, potong kuku itu kuku udah panjang, potong. Fa inna syaitan yaq'udu ala ma qala minha, karena syaitan itu duduk di kuku yang panjang. Kuku panjang sini, ini tempat duduknya syaitan, ini tempat nongkrong syaitan. Jadi kita jangan membiarkan syaitan untuk nongkrong di kuku. Jadi usahakan dipotong setiap minggu sekali. Mulainya minimal kalau bisa setiap minggu sekali, mulai dari sore Kamis. Nah, sore Kamis. Malahan kata ulama, bagi siapa yang mendawam, yang menjadikan rutinitasnya motong kuku di sore hari Kamis, ada itu salah satu sebab untuk diberikan kemudahan hidup oleh Allah, kaya hidupnya. Coba diusahakan berikhtiar dengan potong setiap sore Kamis, boleh juga pagi Jumat. Boleh juga pagi Jumat, sunnah pagi Jumat. Sunnah. Tapi kalau kotoran di buah kuku, sekarang kuku panjang, di buah kuku kotoran, sah wudu atau tidak? Nah, di sini terjadi khilaf ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang masyhur tidak sah, harus dibersihkan dulu baru sah.
Jadi kalau ada kotoran sehingga mencegah air tidak kena semua yang bagian bawah ini, tidak sah. Tapi Al-Imam Al-Ghazali sah kata beliau. Kata-kata walau kana tahta dhufri wasakh. Kata Imam Ghazali, kalau misalkan di bawah kuku ada kotoran, fala yamna' dzalika sihhatal wudu. Itu tidak mencegah untuk sah wudu. Artinya walau ada kotoran di bawah kuku, wudu tetap sah. Alasan beliau li'annahu la yamna' usul al-ma'. Karena kotoran di bawah kuku biasanya kata beliau tidak mencegah masuknya air. Air masuk juga, tembus. Alasan yang kedua, wa li'annahu yatasahal fihi lil hajah. Karena hal itu dimudahkan sedikit oleh syariat kata beliau. Itu dientengkan sedikit, dimudahkan. Tidak, syariat tidak mempersulit sampai harus motong kuku, harus membersihkan kotoran. Artinya itu sedikit dimudahkan karena hajat, karena hajat. Jadi Imam Ghazali berpendapat boleh kalau ada kotoran di bawah kuku sah wudu. Walaupun yang pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kotoran tadi mencegah masuknya air, tidak sah wudu, tidak sah wudu. Makanya solusinya dipotong kuku. Terutama bagi yang suka, yang kerja kita di masalah ngecat, cat rumah, apalagi cat yang berbentuk yang cat yang minyak. Nah itu biasanya sering itu kena cat di bawah kuku sehingga menghalangi masuknya air. Nah itu perlu dibersihkan dulu. Jadi sebelum salat bersihkan dulu semua cat yang terutama di tempat wudu, di tempat di anggota wudu, di tangan, di muka, di kaki. Nah, terutama itu. Minimal di tangan dan di kaki, di muka itu 3. Mungkin kalau di rambut enggak semua, mudah lah. Soalnya enggak disyaratkan harus semua kepala, di mana-mana juga boleh. Tapi kalau tangan ini semua harus kena, di muka dan di kaki. Nah, ini diperhatikan dulu sebelum berwudu. Akan bersihkan dulu semua kotoran-kotoran di tangan, bersihkan dulu semua cat-cat yang kena di tangan yang sekiranya mencegah air. Kemudian tentang cara motong kuku, tertib motong kuku, ini banyak pendapat. Sebagian mulai dari sini, baru ke sini, baru ntar sebelah kiri. Kemudian kaki, kalau kaki mulai dari kelingking sebelah kanan. Kelingking sebelah kanan langsung jalan sampai kelingking sebelah kiri. Itu tertib ketika motong kuku. Jadi mulai dari sini. Pertama yang sebelah kanan, telunjuk sebelah kanan. Kemudian langsung ke sampai ke sini. Baru nanti ditutupi dengan ibham, ibu jari. Selesai sebelah kanan. Baru kemudian wabtada'a bil yusra bil khinsar ila al ibham. Giliran tangan kiri mulai dari sini. Dari sini. 1 2 3 4 5 ini terakhir. Jadi itu salah satu tertib motong kuku. Jadi kalau yang sebelah kanan mulai telunjuk langsung ke jari tengah, kemudian ke jari manis yang jari kelingking. Kemudian selesai ini 4 baru balik ke ibu jari. Sedangkan sebelah kiri mulai ke kelingking, kemudian langsung ke jari manis, jari tengah, kemudian telunjuk terakhir ke ibu jari. Ini tertib motong kuku. Subhanallah, dalam Islam tidak ada satupun syariat di dunia ini sebagus syariat Islam. Sampai cara motong kuku ada tertibnya. Sedangkan wa amma asabi' ar-rijil, sedangkan kalau kaki
kuku di kaki itu mulai dari khinsa, mulai seperti kita sebutkan tadi, mulai dari kelingking langsung jalan ke ibu jari, kemudian itu yang tangan kanan atau yang di kaki kanan. Sedangkan tangan kiri mulai dari ibu jari, kaki kiri maksudnya mulai dari ibu jari langsung jalan ujungnya di kelingking. Jadi kalau misalkan ini kaki mulai di sini, kan satu sini ke ibu jari, kemudian dari sini lagi ke sini. Jadi dimulai dengan kelingking sebelah kanan, diakhiri dengan kelingking sebelah kiri. Itu di kaki, di kaki. Dan kata ulama makruh motong salah satu doang, motong kuku tangan doang, kaki tidak, makruh. Jadi usahakan kalau motong kuku sekali langsung tangan sama kaki. Kemudian yang disunahkan untuk dipotong juga as-sabi' yang ke-6 dan ke-7 adalah ziyadatus sarrah. Jadi tambahan di pusar, biasanya di anak kecil. Nah, itu dipotong tali pusar. Nah, sunnah dipotong. Ya, amma sarrah fatuqta' fi awalil wiladah. Jadi surah itu tali pusar dipotong ketika setelah lahir. Kira-kira nggak tahu hari berapa, hari ke-7 kan? Hari ke-7 kan? Dipotong itu tali pusar, sunnah. Yang juga yang disunahkan waqul fatul hasyafah. Qulfah artinya penutup kepala zakar. Bagi anak kecil nanti ketika dikhitan, yang dibuang ketika dikhitan. Itu juga hal-hal yang harus dibersihkan. Nah, nanti cara membersihkannya dengan dikhitan bagi laki-laki. Wa amma tathhir bil khitan, ya untuk qulfah tadi kulit yang menutup kepala zakar itu dibersihkan ketika dengan dikhitan. Jika qala sallallahu alaihi wasallam al-khitanu sunnatun lirrijal makramatun linnisa. Khitan ini sunnah artinya sesuatu yang disyariatkan. Khitan disyariatkan bagi laki dan kemuliaan untuk perempuan. Makanya sehingga dari hadis seperti ini khilaf ulama. Tentang khitan laki-laki wajib. Nah, itu sepakat wajib. Khitan laki-laki wajib. Nah, cara berkhitan laki-laki adalah dipotong kulit yang menutup kepala zakar. Itu wajib. Satu lagi khitan perempuan. Khitan perempuan di sini khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib, seperti mazhab Syafi'i rahimahullah, wajib. Cuman khitan perempuan kata ulama bukan dipotong habis. Dosa itu. Seperti terjadi sebagian benua Afrika. Mereka motong semua, haram. Jadi itu ada caranya di dokter, mungkin bidan dukun-dukun desa tahu itu caranya. Cuma digores doang dikit kata ulama. Jadi cara berkhitan perempuan cuma digores doang sedikit doang, sekedar untuk sah dinamakan, cuma gores doang, tidak dipotong. Beda laki-laki, kalau laki-laki ya dipotong. Jadi kulitnya digunting, dipotong, dibuang. Tapi kalau perempuan tidak, kalau perempuan cuma digores doang dengan silet atau dengan apa sedikit doang. Itu khitan bagi perempuan. Bagi laki-laki wajib, bagi perempuan khilaf. Ada pendapat dari Imam Syafi'i hukumnya wajib khitan bagi laki-laki dan perempuan. Sebagian mazhab tidak. Sebagian mazhab laki-laki doang yang wajib khitan, perempuan tidak wajib khitan. Nah, tapi kembali sekali lagi, khitan laki-laki dan perempuan beda. Kalau laki-laki telah dipotong kulitnya, kalau perempuan tidak ada yang dipotong. Perempuan cuma digores doang dengan pisau sedikit. Wa yanbaghi alla yubaligh fi khafdhir mar'ah. Ini kata disebutkan, dan sepatutnya
tidak berlebihan dalam khitan perempuan. Kalau perempuan itu enggak boleh berlebihan. Dikit digores doang dengan pisau sedikit selesai. Itu dokter lebih paham masalah tentang caranya. Qala sallallahu alaihi wasallam li Ummi Athiyyah wa kanat takhfad. Satu ketika Rasul berkata Ummu Athiyyah, beliau ini salah satu bidan bertugas mengkhitan perempuan, khitan bayi perempuan. Ini beliau, tugas beliau sehari-hari. Ummu Athiyyah. Kata Rasul, ya Ummu Athiyyah ashimmi. Ya Ummu Athiyyah silakan khitan, wala tanhaki, tapi jangan berlebihan, jangan dipotong. Ya dikit digores doang sedikit. Kadang kata ulama di kitab fikih, sekedar dinamakan tergores. Boleh nama dikit aja sudah cukup. Tak perlu dipotong kan. Karena kenapa perempuan dikhitan? Fa innahu asra lil wajh. Karena itu bisa mukanya bisa bagus. Itu bisa mencerahkan muka khitan perempuan. Bisa mencerahkan muka wa ahdha 'inda zawj, dan lebih beruntung di depan suami. Lebih beruntung. Artinya mungkin syahwatnya beda ketika berhubungan dengan suami, syahwat beda bagi yang khitan dengan yang tidak berkhitan. Jadi itu lebih beruntung dengan sebab khitan. Tapi syarat tadi tidak boleh berlebihan, tidak boleh berlebihan, cuma dikit saja. Itu kedokteran paham. Artinya aksar lima wajh wa damih. Jadi air mukanya cerah bagi orang perempuan yang berkhitan. Kemudian as-samin, insyaallah bisa kita lanjutkan beberapa hal lagi yang disunahkan untuk dibersihkan. Allahumma ja'alna minal mutatahhirin, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi.